Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di praktikum ketiga dengan judul Saluran Pencernaan Ayam oleh saya, Ibu Jamila SPT MSI. Nah, kali ini tujuan praktikumnya yaitu agar mahasiswa terampil melakukan bedah pada ayam, kemudian agar mahasiswa mampu membedakan tiap organ dan mampu mendeskripsikan fungsinya. Kemudian yang ketiga, mampu mengurutkan saluran pencernaan. Nah, adapun bahan yang digunakan ya tentunya ada ayam, kemudian ada papan triplex, paku payung atau paku tindis, pinset, skalpel, gunting bedah, pisau bedah, dan selanjutnya lagi prosedur praktikumnya yaitu bisa dibaca di sini prosedur praktikumnya. Kemudian ayam yang digunakan itu adalah ayam broiler. Ini adalah gambar setelah dikuakkan bagian dadanya. Setelah diuraikan akan nampak seperti ini nantinya disusun. Nah, saluran pencernaan yang pertama itu dimulai dari paru. Paru itu karena ayam tidak mempunyai gigi, jadi paru itu dibantu dengan lidah untuk selanjutnya memasukkan pakan ke dalam esofagus. Jadi ini dengan bantuan lidah. Nah, selanjutnya esofagus ini merupakan penghubung antara mulut dengan tembolok. Di esofagus ini pakan dilewatkan tadi dari mulut dengan bantuan lidah akan menuju ke esofagus. Nah, dari esofagus akan dilanjutkan ke lambung untuk mengalami proses pencernaan secara lebih lanjut lagi. Nah, selanjutnya di tembolok itu pakan akan dibasahi dan disimpan sementara. Nah, perlu kalian tahu tembolok ini adalah ukuran kenyangnya ayam. Biasanya jika temboloknya sudah penuh, maka ayam akan cenderung untuk berhenti makan. Nah, ini adalah temboloknya. Kemudian setelah tembolok, selanjut ke proventriculus atau lambung sejati. Ini sama fungsinya dengan lambung pada kelinci, namun karena pakan sebentar sekali berada di sini, jadi fungsinya tidak semaksimal di kelinci. Kemudian dari proventriculus masuk ke gisart. Di gisart mengalami pencernaan secara mekanik dengan bantuan grid. Dengan otot-otot ini merupakan lambung otot biasa disebutnya. Jadi di sini makanan digerus. Kemudian dari gisart itu akan masuk ke duodenum. Duodenum ini yang berbentuk U dengan pankreas di tengahnya. Kalau kalian penelitian dan akan mengambil sampel, jadi ambil sampelnya kalau duodenum itu yang berbentuk U. Di sini terjadi pemberian enzim dari pankreas. Selanjutnya ke jejunum. Jejunum ini merupakan area penyerapan yang paling maksimal dan terpanjang. Nah, batasnya dari duodenum ke jejunum itu ada namanya mescal diverticulum. Nah, ini bisa kalian lihat di sini, itu yang tonjolan kecil itu. Selanjutnya ada ileum. Nah, ileum ini di sini terjadi penyerapan garam-garam empedu. Batasnya itu sampai dengan percabangan sekum. Jadi batasnya sampai dengan percabangan sekum. Kemudian di sekum itu terjadi proses pencernaan secara kimiawi atau secara biologis, yaitu dengan fermentasi. Jadi di sini terjadi proses fermentasi di seka. Ini pada ayam ada 2 sekanya. Kemudian selanjutnya ada usus besar. Di usus besar ini terjadi proses penyerapan air. Jadi air sisa-sisa pencernaan tadi diserap airnya, kemudian nantinya selanjutnya menuju ke kloaka. Kloaka ini merupakan pertemuan antara 3 saluran, urin, feses, dan reproduksi di kloaka ini. Kemudian anus merupakan bagian terakhir tempat keluarnya ekskreta pada ayam.